Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air, semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan karunia, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan semangat untuk terus melaksanakan segala macam perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap kesalahan, keluputan dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pintakan kepada uswatun hasanah, kepada qudwatun tamah, kepada qudwatun kamilah, senantiasa mengocor deras salawat dan salam itu, dan juga semoga salawat dan salam itu juga mengocor kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, kali ini alhamdulillah kami ingin mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab tafsir yang sangat terkenal di kalangan pondok pesantren, terutama di lingkungan pondok pesantren Salafiyah, yaitu akan mengkaji kitab tafsir Jalalain. Namun sebelumnya, tentu saja mari kita membacakan suratul Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, terutama kepada pengarang kitab tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ali silsilati ajma'in. Syai'ulillahi wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. ونخص خصوصا إلى روح مصنفين شيخ الإمام الكبير العالم المجتهد الحافظ الثقة شيخ جلال الدين Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah
ونفعنا بعلومهما وأسرارهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, saya akan membacakan redaksi yang ada di dalam kitab Tafsir Jalalain bimakna bil lughatil jawiyah. Saya baca tapi dengan lughat menggunakan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sopal imam al-imam al-kabir wa al-kabir al-alimu kang alim al-mujtahidu kang ahli ijtihad al-hafidhu kang hafal as-siqatu kang den percayai Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar as-Suyuti taghammadahu Allahu birahmatihi. Mugi-mugi Gusti nyurambahi hu ing Syekh sapa Allah birahmatihi kelan rahmati Allah, wa askanahu lan mugi-mugi Allah manggonaken hu ing Syekh fasiha jannatihi ing luase surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdu utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kedua Allah. Hamdan kalawan muji, muwafian kang nohoni li ni'amihi maring nikmat-nikmat Allah. Mukafian tur kang nyukupi li mazidihi maring wuwuh-wuwuhe nikmat. Wassalatu wassalamu wassalatu utawi rahmat ta'zimi Allah wassalamu lan kasalamatan Allah iku ala sayyidina mugi tetap ing atase Gusti kita Sayyidina Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan pirang-pirang keluargane Nabi wa sahbihi dan pirang-pirang sahabat Nabi wa junudihi dan pirang-pirang balane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal pengarang kitab Tafsir Jalalain berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, yang tidak ada seorang pun yang sanggup menghitung nikmat itu kecuali Allah, yang mencukupi dengan tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu saja sebagai makhluk Allah harus senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat itu. Karena dengan rasa syukur itulah bukan saja nikmat tadi diikat untuk tidak lari kepada yang lain, tetapi dengan rasa syukur itu nikmat itu pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur atas nikmat kami,
tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang kami berikan, maka ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, maka ingatlah azabku sangatlah berat. Ingatlah bahwa azabku sangatlah begitu pedih. Oleh karena itu, saat membuka kitab ini, pengarang pun betul-betul bersyukur, memuji kepada Allah, bersyukur sebagai bentuk daripada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita semua, sebagai manusia yang menjadi tokoh sentral yang harus dijadikan contoh bagi kita, baik di dalam berucap, baik dalam berkata, maupun dalam bertindak. Maka ketika seseorang mampu mengikuti segala jejak-jejaknya, mengikuti segala akhlak-akhlak yang dicontohkannya, dia akan menjadi umatnya, dia akan menjadi manusia hamba Allah yang akan selamat dunia dan akhirat. Hadza ma istaddat ilaihi hajatur raghibin. Hadza mangka utawi iki-ikilah perkara, iku ma perkara istaddat kang banget ilaihi maring ma opo hajatul raghibina, hajate pirang-pirang wong kang demen kabeh, fi takmilati tafsiril qur'ani, in dalam nyampurnaken tafsir Al-Qur'an Al-Karim kang mulia, alladzi allafahul imam, kang nganggit ho ing tafsir sopal imamul allamah, Imam Al-Allamah kang banget pinter, Al-Muhaqqiqu kang ahli tahqiq, Jalaluddin, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, rahimah mugi ngawalasi hu ing iki-ikilah Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli sapa Allah Ta'ala. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Syekh Jalaluddin bin Abi Bakar bin Abdurrahman, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti berkata, hadza ma istaddat ilaihi hajatur raghibin. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat menginginkan untuk menyempurnakan tafsir Al-Qur'anul Karim yang dikarang oleh guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Allama Al-Muhaqqiq Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan nama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyempurnakan kitab tafsir ini, bahwa tafsir ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang menginginkan tafsir Al-Quranul Karim yang pada saat itu disusun dan dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka kemudian seorang murid beliau yang namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti meneruskan karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini, karena begitu banyak kaum muslimin yang sangat membutuhkan kitab tafsir ini. Wa tatmimu ma fatahu, dan tafsir ini menyempurnakan apa yang terputus dari karya besar Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhiril Isra bitatimmatin ala nammatihi min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah ta'ala. Jadi tafsir Jalalain yang kemudian disempurnakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini
menyempurnakan apa yang terputus dari apa yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sebelumnya, yaitu dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra, dengan menyempurnakan jalan-jalan tafsirnya Syekh Al-Mahalli min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala wal i'timadi ala arjahil aqwali, yaitu dengan cara menyebutkan kalamullah yang bisa dipahami atau mudah dipahami, kemudian juga bersandar kepada kaul-kaul yang arjah, kaul-kaul yang dianggap unggul, wa i'rabi ma yuhtaju ilaih, dan meneruskan i'rabnya perkara yang dibutuhkan di dalam kitab pengarangan tafsir kitab Jalalain ini, wa tambihin ala qiraatil mukhtalifati al-masyhurati ala wajhin latifin wa ta'birin wajizin, lan ngelingaken alal qiraati ngatasi pirang-pirang wacaan al-mukhtalifati kang beda-beda, al-masyhurati kang masyhur, ala wajhin latifin ngatasi wajah kang lembut, wa ta'birin lan ibarat wajizin kang ringkes, wa tarkit tatwili lan ninggalaken ndawaaken bi dzikri aqwalin ghairu mardiyatin, kalau menyebut pirang-pirang qaul ghairu mardiyatin kang liyane kang diridoni, wa a'arib lan pirang-pirang i'rab mahalluha kang utai panggonane a'arib ikut kutubul arabiyati pirang-pirang kitab bangsa Arab. Wallaha lan ing Allah as'alu jaluk ingsun an-naf'a ing manfaat bihi kalawan ikilah kitab fid dunya ing dalam dunya, wa ahsanal jazaa'i lan ing leuwih bagus-bagus walesan alaihi ing atase nyempurnaaken kitab bil uqba ing dalam akhirat bimannihi kelawan anugerah Allah, wa karamihi lan kemuliaan Allah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi pada saat awal kitab tafsir Jalalain ini, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa penyempurnaan kitab tafsir ini begitu dinantikan dan dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat menginginkan di dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran yang sebelumnya telah disusun oleh Al-Alim Al-Allama Al-Muhakkik Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam segala kesibukannya berusaha untuk mengarang sebuah tafsir yang ringkas, padat. Nah, kemudian tetapi karangan ini belum selesai. Dan setelah tidak diselesaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maka muridnya yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengambil tindakan atau mengambil inisiatif untuk menyempurnakan tafsir ini. Maka kemudian tafsir ini dinamakan dengan tafsir Jalalaini, yaitu tafsir karya besar dua orang Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam penyusunan tafsir ini pun, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang meneruskan karya besar Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maka beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Artinya beliau menyusun kitab tafsir ini dengan bahasa-bahasa yang ringkas, yang mudah dipahami, kemudian menggunakan kaul-kaul yang arjah, yang paling unggul, menggunakan i'rab-i'rab yang dibutuhkan, kemudian menyebutkan perbedaan-perbedaan bacaan yang masyhur dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus dan ibarat-ibarat yang ringkas, serta tidak memperbanyak,
tidak memperpanjang keterangan-keterangan yang tidak ada gunanya, kaul-kaul yang tidak diridhoinya. Dan tentu saja i'rab-i'rabnya itu juga diambil dari i'rab-i'rab yang sesuai dengan kaidah Arabiyah. Dan kata beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti, hanya kepada Allah lah kami memohon semoga karya besar ini bermanfaat bagi beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan bagi gurunya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dunia, dan mendapatkan sebaik-baiknya balasan bagi mereka berdua pada saat nanti di akhirat dengan anugerah dan kemuliaan Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kemudian redaksi berikutnya adalah penjelasan tentang surat yang pertama, yaitu surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi surat Fatihah iku makiyatun, surat bangsa negara Mekah. Sab'a ayatin, kalawan pitu pirang-pirang ayat, bil basmalati, kalawan bismillah. In kanat lamun ana apa bismillah, ikum minha setengah saking Fatihah, wasabi'atu mangka utawi ayat kang kaping pitu, iku siratal ladzina, lapad siratal ladzina ila akhiriha, tumaka maring akhir ayat. Wa illam takun, lan lamun oranana apa bismillah iku minha setengah saking Fatihah, fasabi'atu mangka utawi ayat kang kaping pitu, iku ghairil maghdubi ila akhiriha, lapad ghairil maghdubi ila akhiriha, tumaka maring akhir ayat. Wa yuqaddaru, lan den takdiraken fi awwaliha, in dalam kawitane Fatihah, apa qulu, lafad qulu, liyakuna supaya ana apa ma perkara, qabla iyyaka na'budu kang sadurunge lafad iyyaka na'budu, iku munasiban, iku kang mantesi lahu kadwe lafad, bi kauniha kalawan anane iyyaka na'budu iku min maqulil ibadi, setengah saking perkara kang den ucapaken pirang-pirang kaula atau pirang-pirang hamba. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, setelah Syekh Jalaluddin As-Suyuti tadi mengawali kitab tafsir Jalalain ini, kemudian kitab tafsir ini memasuki surat yang pertama, yaitu suratul Fatihah, di mana dijelaskan bahwa surat Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat-surat yang diturunkan pada saat Rasulullah sedang berada di Mekah, masa perjuangan periode Mekah. Jumlah ayat dari Fatihah ini adalah 7 ayat dengan bismillah. Cuma di sini terjadi perincian, saudaraku. Apabila bismillah itu termasuk Fatihah, sebagaimana kita ketahui pendapat mazhab Syafi'i, maka ayat ke-7 dari Fatihah adalah mulai dari lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi apabila bismillah itu ayatun minal Fatihah sebagai pendapatnya mazhab Imam Syafi'i, apabila bismillah itu ayat pertama dari Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti itu dijadikan satu ayat. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i,
Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i bahwa bismillah itu adalah ayatun minal Fatihah. Maka para pengikut mazhab Syafi'i kalau baca Fatihah itu pasti membaca bismillah, karena mazhab Syafi'i menganggap bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari Fatihah. Seperti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh baru Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ketujuhnya. Kemudian wa illam takun minha, wa illam takun lan lamun oranana apa basmalah bismillah iku minha setengah saking Fatihah, fasabi'atu mangka iku utawi ayat ketujuh iku ghairil maghdubi ila akhiriha tumbang kamaring akhir ayat. Apabila bismillah itu tidak dianggap sebagai ayat Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagaimana beberapa madhab seperti madhab Hanafi, madhab Maliki yang menganggap bahwa bismillah itu adalah bukan ayat dari Fatihah. Maka madhab-madhab yang seperti ini biasa kalau baca Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti itu dianggap sebagai ayat pertama. Terus Ar-Rahmanir-Rahim kedua, Maliki yaumiddin ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat, Ihdinas siratal mustaqim kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim keenam. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuhnya. Jika bismillah tidak dianggap sebagai bagian dari Fatihah, sebagaimana mazhab Hanafi. Tapi ketika di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, di dalam kitab-kitab Syafi'iyah sendiri itu rata-rata menyebutkan bahwa basmalah ayatun minal Fatihah. Kemudian saudara-saudaraku, wa yuqaddaru fi awaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Nah, kemudian di dalam awal Fatihah itu ditakdirkan lapad qulu supaya apa? Supaya apa yang sebelum lapad iyyaka na'budu itu bisa sesuai dengan redaksi. Karena kita tahu bahwa iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta. Itu adalah maqulil ibad, bahasa-bahasa hamba, ya, bahasa-bahasa seorang hamba kepada Tuhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka alangkah baiknya ketika kemudian di awal ditakdirkan faqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ucapkanlah oleh kalian hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta, supaya memiliki kecocokan redaksi. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian redaksi berikutnya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdu utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kadue Allah. Jumlatun khabariyatun iku jumlah kang bangsa khabar, kang bangsa berita. Kusida kang diseja biha kelawan jumlatun khabariyah. Opo as-sana'u ngalem ala Allah ingatasi Allah bimadmuniha kalawan perkara-perkara kang disimpan jumlatul khabariyah min annahu ta'ala saking satuhune satemene Allah Ta'ala saking setuhune Allah Ta'ala iku malikun dat kang miliki li jami'il hamdi maring sekabeh pujian minal khalqi saking makhluk au mustahiqqun atawa dat kang ngahaki li ayyahmaduhu keduyen ta pada muji sapa khalqhu sapa makhluk ing Allah. Wallahu ta'ala iku alamun iku alam nama alal ma'budi ing atas dat kang den sembah bihaqqin kelawan hak. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, di dalam Fatihah ayat pertama kita tadi sudah sebutkan menurut mazhab Syafi'i bahwa ayat pertama dalam Fatihah adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tidak akan bahas tentang Bismillah ini. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Alhamdulillah itu sendiri adalah jumlah khabariyah. Maksud jumlah khabariyah itu adalah jumlah tentang berita, penyampaian berita, di mana dimaksud dari jumlah tersebut adalah memuji kepada Allah dengan makna yang tersimpan bahwa Allah adalah zat yang memiliki seluruh pujian pada makhluk, zat yang berhak mendapatkan seluruh pujian dari makhluk, atau zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena sesungguhnya yang menutupi segala macam apa yang ada pada diri makhluk itu adalah Allah. Kenapa manusia itu memuji kepada yang lainnya? Seseorang yang memuji kepada yang lainnya itu karena prestasi dari orang yang dipuji, karena kebaikan orang yang dipuji, karena keistimewaan orang yang dipuji. Tetapi tahukah saudara-saudara sekalian, kenapa manusia itu ada yang diketahui sebagai orang yang memiliki keistimewaan? Kenapa ada orang yang dilihat yang memiliki keunggulan? Kenapa ada orang yang dilihat memiliki kebaikan? Itu semua sebetulnya hanya karena ditutupi kejelekannya oleh Allah. Ada orang yang dihormat-hormat, ada orang yang dipuja-dipuji, ada orang yang bahkan diagung-agungkan, ya, yang kelihatannya oleh para pendukungnya adalah hanya kebaikannya saja. Tetapi sebetulnya saudaraku, mereka hanya melihat kebaikan dari orang tersebut itu karena kejelekannya semuanya ditutupi oleh Allah. Lantas ketika kejelekannya ditutupi oleh Allah, sehingga kita tidak tahu, sehingga kadang-kadang pengikutnya tidak tahu bahwa orang yang dipujinya itu tidak memiliki kejelekan, padahal misalnya begitu banyak kejelekannya. Akankah menghormati lagi kepada dirinya apabila dia tahu kejelekan-kejelekannya? Akankah orang tersebut dihormati lagi ketika semua orang tahu sifat jeleknya? Mungkin tidak, saudara-saudaraku.
Jadi yang berhak dipuji itu bukan dirinya, tapi yang berhak dipuji adalah Allah yang telah menutupi kejelekan dirinya sehingga di mata orang lain terlihat begitu baik. Mungkin kita bagian dari orang yang seperti itu. Kadang-kadang orang lain bersalaman dengan diri kita karena melihat kita itu adalah orang yang baik, karena melihat diri kita itu orang yang berilmu. Sehingga banyak orang yang salaman dengan kita dengan cium tangan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kita sekali lagi dianggapnya orang yang dekat dengan Allah, dianggapnya orang yang ahli ibadah. Padahal belum tentu yang kenyataannya seperti itu. Hal ini karena Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Seandainya kejelekan yang kita miliki tidak ditutupi Allah, maukah orang lain bersalaman dengan kita dengan mencium tangan? Mungkin mereka tidak akan sudi mencium tangan kita kalau kejelekan kita dibukakan oleh Allah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang berhak dipuji itu tidak lain hanya Allah. Orang itu nggak pantas untuk dipuji dan tidak berhak memiliki pujian. Kenapa? Kalaupun dia dianggap baik itu karena kejelekannya ditutupi Allah sekali lagi. Nah, oleh karena itu di sini jelas sekali bahwa min annahu ta'ala malikun li jamil hamdi minal khalqi aw mustahiqun li yahmaduhu. Dan Allah lah yang berhak untuk menerima pujian-pujian dari makhluk. Semoga kita sebagai manusia biasa sadar akan hal itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang haus dengan pujian. Dan kalaupun satu saat kita mendapat pujian dari orang, maka kembalikanlah kepada yang berhak untuk menerima pujian itu, yaitu Allah. Kalau kita misalnya dapat pujian, kamu hebat, ilmu kamu luas. Ketika kita dapat pujian seperti itu, balikan kepada Allah. Alhamdulillah. Kamu hebat, usahanya sedikit tapi bisa naik haji. Alhamdulillah. Ya, tidak usah berpanjang-panjang. Kalau berpanjang-panjang nanti malah kecampuran sifat riya. Dan ini yang bahaya nanti. Kamu hebat, usahanya sedikit, tapi kamu bisa daftar haji. Nah, namun kemudian dia jawab, alhamdulillah, tapi saya itu memang ya tekun dan getol sehingga ya pantas naik haji. Kalau dia jawab seperti itu, ya sudah tercampur dengan sifat riya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lafaz Allah itu adalah nama bagi al-ma'budu bil haqqin, bihaqqin. Jadi Allah itu adalah nama zat yang berhak disembah dengan hak, secara hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifatnya Allah yaitu Rabbil Alamin. Allah adalah kang mangirani wong alam kabeh. Ay maliki jami'il khalqi, tegese kang ngerajani sekabeh makhluk, minal insi saking manusia, wal jinni lan jin, wal malaikati lan malaikat, wad dawabi lan hewan-hewan melata, wa ghairihim lan liyane kabeh. Jadi Allah adalah Tuhan dari segala alam, ya pemilik dari seluruh makhluk, yaitu manusia, jin, malaikat, hewan-hewan dan yang lain-lainnya. Semuanya Tuhannya adalah Allah. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Wa kullun utawi saban-saban suwiji minha saking iki kabeh iku yutlaqu dan ucapaken alaihi ngatasi kullun apa alamun alam. Yuqalu dan ucapaken apa alamul insi, alam manusia, wa alamul jinni, alam jin, ila ghairi dzalik. Maka maring lian-liane kabeh. Jadi ketika kita menyebutkan satu kelompok, kita sebut dengan alam.
Tapi ketika kita menyebutkan keseluruhannya, maka kita sebut alamin. Wa qallabalan dan lindihakan atau dan menangakan fi jam'ihi dalam jama' lafaz alam bil ya'i ila kalawan ya wan nun lan nun sapa ulil ilmi wong kang andune ilmu ala ghairihim ing atase liyane ulul ilmi. Jadi ketika kemudian lafaz alam itu dijamakan oleh orang-orang yang mengerti akan hal ini dengan tambahan ya dan nun menjadi alamin. Wa huwa utawi lapan alam iku minal alamati saking lapan alamah li'annahu kana satamani alam iku alamatun jadi alamat limujidihi kedua wong kang ngawujudaken alam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, lapan alam sendiri itu berasal dari alamat. Iya, kenapa? Karena alam ini menunjukkan zat yang mewujudkannya. Ini saya bahas di dalam kitab Kifayatul Awam, bahwa dunia ini, bahwa alam ini, baik itu alamul insi, alamul jinni, semuanya alam ini menunjukkan tentang yang menciptakannya, yaitu Allah. Kenapa demikian? Alam ini itu awalnya tidak ada. Awalnya itu tidak ada. Ya. Ketika sesuatu itu tidak ada, Adam, maka pada saat itu kemungkinan akan wujudnya alam dan kemungkinan alam ini akan tetap Adam, akan tetap tidak ada, itu sama-sama kemungkinannya. Jadi alam ini akan mungkin akan wujud, tetapi mungkin juga tidak akan pernah wujud. Dua kemungkinan ini sama-sama kemungkinannya. Lantas kemudian setelah alam ini wujud, nah maka kemungkinan wujud itu mengalahkan kemungkinan tidak akan wujud. Nah, ketika kemungkinan wujud itu mengalahkan kemungkinan tidak akan wujud, pasti akal berpikir pasti ada yang mewujudkannya, ada yang membantu kemungkinan wujud sehingga wujudlah yang menang mengalahkan Adam. Nah, akal pasti akan seperti itu. Maka kemudian para rasul, para nabi memberitahukan bahwa yang mewujudkan alam ini namanya Allah. Jadi wujudnya alam menunjukkan adanya Allah. Maka alam berasal dari alamat, karena alam ini juga menunjukkan adanya Allah. Isyarat menunjukkan adanya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maparingan nikmat gede maring si mukmin dan si kafir ing dalam dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi turdat kang maparingan nikmat cilik maring si mukmin mukul ing dalam akhirat. Jadi kita tahu dan kita sering bahas bahwa Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayangnya Allah, baik kepada orang yang beriman maupun tidak. Maka Allah tetap memberikan apa yang mereka butuhkan, memberikan dunia, memberikan kemewahan kepada mereka. Anggap itu adalah sebagai balasan Allah atas kebaikan-kebaikan mereka. Supaya apa? Supaya pada saat mereka masuk ke akhirat, kebaikan mereka sudah tidak ada lagi, karena sudah dibalas dengan kemewahan, dengan keenakan, dengan kelezatan pada saat mereka hidup di dunia. Tetapi ketika di akhirat hanya orang mukminlah yang akan merasakan kasih sayangnya Allah, dan itu adalah dengan sifat rahimnya. Aidzir rahmati tegese zat kang anduene welas asih. Wa hiya utir rahmat iku iradatul khairi, iku ngarepaken bagus li ahlihi maring ahline bagus. Jadi yang dimaksud dengan rahmat itu adalah menghendaki baik untuk orang yang memang ahli baik, ahli mendapatkan kebaikan, yang sudah Allah pilih untuk menjadi orang yang baik. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian,
Para ulama sering mengajarkan salah satu doa yang harus kita ucapkan adalah mintalah kepada Allah supaya kita menjadi orang yang baik. Ya Allah, jadikan hamba sebagai ahli khair, jadikan hamba sebagai ahli baik, jadikan hamba sebagai hambamu yang kau kehendaki untuk menjadi orang yang baik. Mintakan itu selalu kepada Allah. Berdoalah selalu untuk menjadi seorang yang menjadi ahli kebaikan kepada Allah. Dan insya Allah Allah akan mengabulkannya. Pada saat Allah mengabulkannya, insya Allah kita akan dijadikan ahli khair, ahli kebaikan. Artinya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Maliki yaumiddin. Sifatnya Allah Maliki yaumiddin kang ratoni in dalam dinane kiamat, ayal jazai dat kang wales. In dalam dinane pembalasan. Wa huwa utawi yaumiddin atau yaumul jazai ku yaumul kiamat, dina kiamat. Jadi sifatnya Allah adalah zat yang merajai pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka dhahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Wa khussalan dan khususakan apa yaumiddin bidzikri kalawan ditutur disebutkan li'annahu karena satemune dina kiamat iku la mulka orana kerajaan, orana keraton iku maujud, orana kerajaan iku maujud zahiran in dalam zahire fihi in dalam dina kiamat li ahadin kedua wong suwiji illa lillahi ta'ala angin kedua Allah ta'ala. Dihususkan disebutkan pada hari kiamat dengan disebutkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena tidak ada kerajaan pada hari kiamat terhadap seseorang kecuali hanya milik Allah. Bidalilin liman al-mulku ya al-yauma. Liman iku kedua sapa al-mulku utai kerajaan al-yauma in dalam iki dina kiamat. Jawabannya lillahi kedua Allah. Wa man qara'a malikin fa maknahu man kau te maknane malik iku malikul amri kullihi, iku zat kang ratoni perkara kullihi ya sakabe amr bil kiamati in dalam dina kiamat. Ay wa huwa utai Allah iku mausupun zat kang den sifati bidzalika kalan mongkon-mongkonon malik zaiman in dalam salawase ka ghafiriz dzambi kaya zat kang maparing ampunan dosa. Fasaha mangkasa apa wukuhu tumibane lapad malik sifatan sah ing dadi sifat lil ma'rifati karena isi ma'rifat karena wis dan kawaruhi gitu. Jadi barang siapa yang mengucapkan malik dibaca seperti itu, maka itu maknanya adalah malikul amri kullih, bahwa Allah adalah yang merajai segala perkara seluruhnya pada hari kiamat. Dan Allah disifati sebagai malikul amri, itu adalah bisa selamanya, sebagaimana diberi sifat ghafiriz dzambi, dan sah-sah saja pemberian sifat itu karena memang sudah dikenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka mung ing sira ya Allah na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan mung ing sira ya Allah nasta'inu jaluk pitulung ingsun. Di dalam kata-kata ini ada maf'ul bih yang didahulukan, itu bersifat taksis, hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah semata kami menyembah, dan hanya kepada Allah semata kami meminta. Jadi nakhussuhu bil ibadah, nakhussu ngahususkeun sapa ingsun, nakhussuka ka ing sira ka ing tuan bil ibadati kalan ibadah,
min tauhidin saking ngesaaken wa ghairihi lan liyane tauhid wa natlubu lan nyupri sapa ingsun al maunata ing pitulung alal ibadati ngatas ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Jadi lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sebuah ungkapan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon dan meminta pertolongan, baik pertolongan dalam sisi ibadah maupun yang lain. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, setiap solat, setiap kita membaca Fatihah, kita akan selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya di situ harus merupakan sebuah pengingat bagi kita. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, maka jangan pernah kita beribadah kepada selain Allah. Ketika kita kemudian mengungkapkan iyyaka nasta'in ya Allah hanya kepada Engkau kami meminta, jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita meminta apalagi kepada sesuatu yang lemah, ya, meminta sesuatu kepada makhluk, meminta sesuatu kepada yang lain. Tetapi yang perlu kita pintakan ada hanyalah Allah semata. Kalau kita bicara hakikat seperti itu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, mugi-mugi ya Allah paring hidayah sapa Allah Engkau ya Allah naing kita as-siratal mustaqima ing dalan-dalan al-mustaqima kang jejeg, ay arsyidna nuduhaken sapa Tuhan naing kita ilaihi maring sirat. Ini adalah sebuah doa kaum muslimin. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, arahkan kami ya Allah selalu untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa berjuang, memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan yang hak. Yang hak adalah yang hak, yang hak adalah sesuatu yang perlu kita bela dan kita tegakkan, ya. Tetapi yang hak harus kita katakan hak, yang batil kita harus katakan batil. Yang batil ya tetaplah batil, yang hak adalah tetaplah yang hak. Kita harus memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk tentang mana yang hak, mana yang batil, dan kita membela yang hak. Sebagaimana doa yang selama ini kita sering ucapkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak dan berikan rezeki untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang batil dan berikan kemampuan kami untuk meninggalkannya. Wa yubdalulan, dan jadi akan digawe badal minhu saking lapat ihdinas siratal mustaqim, saking lapat siratal mustaqim, rupane siratal ladzina an'amta alaihim, rupane jalane wong akeh an'amta kang paring nikmat sapa sira alaihim ing atase alladzina bil hidayati klan hidayah. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan-jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya dengan hidayah. Wa yubdalu, dan digawe badal minal ladzina saking lapad alladzina bisilatihi kelawan silahi lapad alladzina, rupane lapad ghairil maghdubi alaihim. Jadi lapad alladzina, yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim itu adalah orang-orang yang tidak ghairil maghdubi, yaitu orang-orang yang tidak dan bendui ya sapa alaihim alladzina. Siapakah ghairil maghdubi alaihim? Maghdubi alaihim itu adalah wahum mutai ghairil, wahum adalah wahum mutawi kila maghdubi alaihim ikwal yahudu yahudi wala ghairi dhalin, lan ora
aya liyane wong kang sesat kabeh, wa hum mutaidolin iku nasara kaum Nasrani. Jadi semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan, selalu mengikuti jalan kebaikan, yaitu jalan-jalannya orang-orang yang mendapat kenikmatan, bukan jalannya orang yang kau benci, yaitu Yahudi, dan bukannya orang-orang yang dianggap sesat, yaitu Nasrani. Kemudian wanuktatul badali utawi faedahe gawe badal iku ifadatu annal muhtadina iku aweh faedah saat temene wong kang nerima pituduh kabeh iku lai suaranana apa muhtadin iku Yahudian wong kang Yahudi wala Nasran wong kang Nasrani. Faedah daripada adanya badal tersebut adalah sebuah kejelasan bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Wallahu ta'ala Allah iku alamu lewih ngerti bis-sawabi kalawan kang bener, wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u utai nggon kembali, wal ma'abulan tegese nggon balik. Wa sallallahu wa sallalan mugina mihan rahmat alim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluarga-keluarga Nabi, wa sahbihi lan sahabat-sahabat Nabi, wa sallama lan moga-moga keselamatan paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan gawe selamat kasiron kang akeh daiman hale selawase abadan tegese selawase wa hasbuna lan iku nyukupi nang kita sapa Allah wa hasbuna lan iku nyukupi ing kita sapa Allahu ta'ala wa ni'malan iku sabagus-bagus siapa wakil-wakil ai huwa ta'ala wala haula lan ora daya upaya ngadohi maksiat wala quwata lan ora kekuatan iku mawujud ngalakoni ibadah illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azim tur kang maha agung. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi surat Al-Fatihah tadi adalah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita bahwa senantiasa kita mendapatkan atau memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimarahi dibendu oleh Allah, dibenci Allah yaitu Yahudi, dan bukan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah kajian tentang surat Fatihah, dan berikutnya adalah kita akan masuki surat Al-Baqarah. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada dengan kita masuki surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati utawi surat Baqarah iku madaniyatun, iku surat bangsa Madaniyah. Mi'atani iku 200 wasitun lan 6 au sabun atau pitu wasamanuna ayatan lan 80 ayat. Jadi surat Al-Baqarah itu termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan pada saat Rasulullah di Madinah. Surat Al-Baqarah terdiri daripada 287, tapi satu keterangan mengatakan 286 saja. Kita awali dan kita baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Allah utai Allah iku a'lamu lebih weruh bi muradihi kalawan kersane Allah bidzalika kalan mangkon-mangkonan alif lam mim. Alif lam mim demi alif lam mim. Jadi hanya Allah yang mengetahui apa maksud daripada alif lam mim ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika utai mangkonon-mangkonon ai hadzal kitabu tegese iki-ikilah kitab alladzi yaqra'uhu kang maca ing kitab sapa Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba iku oranana mang-mang iku maujud ai syakka tegese oranana mang-mang iku maujud fihi dalam kitab annahu satamana kitab min indillahi iku saking Allah Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa kitab yang dibawa oleh Rasul, bahwa kitab yang dibaca oleh Rasulullah dan kitab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Al-Qur'an. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Annahu min indillahi ta'ala, karena Al-Qur'an adalah dari Allah Ta'ala. Bahkan ketika kitab-kitab yang lain yang Allah berikan kepada Rasul terdahulu, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini Al-Quran mendapatkan perlakuan yang istimewa oleh Allah, bahwa bukan saja Allah menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, tapi wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Jadi sehingga kemurnian Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai kapanpun akan terjaga. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Wa jumlatun nafyi utawi jumlah nafi iku khabarun dari khabar. Mubtada'uhu kang utawi mubtadane khabar iku dzalika lapad dzalika. Jadi jumlah nafi yaitu lapad la raiba adalah khabar yang mubtadanya adalah lapad dzalikal kitab. Dzalikal kitabu utai mangkon-mangkonon kitab ai atanabi dzalikal kitab utawi iki kitab iku la raiba oranana mang-mang iku maujud fihi dalam kitab. Wal isyaratu utawi isyarah bihi kalawan lapad dzalik iku li ta'zimi, karena berfaedah ta'zim, ngagungaken. Jadi pemberian isyarah atau menggunakan lapad isyarah dengan lapad dzalik itu adalah bersifat li ta'zim, untuk mengagungkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan iku nuduhaken, lapad hudan ini ay khabaru sanin, iku khabar kang kapindhone ay hadin tegese kang nuduhaken lil muttaqina marang wong kang takwa kabeh, ay sairina tegese wong kang ngadadi akan kabeh ila taqwa marang takwa bimtisalil awamiri kalawan ngelakoni nurut pirang-pirang perintah Allah wajtinabin nawahi, lan ngadohi pirang-pirang larangan Allah liittiqaihim, karena wedine mengkon-mengkonon makhluk bidzalika kalawan iki-ikilah imtisal an-nara ing neraka. Muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk juga bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah, di mana mereka sebagian melakukan itu karena memang merasa takut kepada neraka. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, memang ketika kita berbicara tentang orang yang beramal kepada Allah, ada 3 golongan. Ada orang yang beramal kepada Allah karena takut neraka, ancaman Allah. Tetapi ada juga orang yang beramal kepada Allah karena keinginan untuk mendapatkan surganya Allah dan anugerah-anugerah yang lain. Tetapi ada orang yang beribadah kepada Allah karena dirinya adalah seorang hamba Allah. Ketiga kelompok orang ini adalah masuk kelompok orang-orang yang mukhlisin. Mereka adalah ikhlas. Kalau ada orang melakukan sholat tapi karena sholatnya itu takut ke neraka, dia ikhlas tapi ikhlas yang paling bawah. Kemudian kalau ada orang yang mengerjakan ibadah seperti ibadah sholat tetapi dia karena ingin mendapatkan surga, dia ikhlas. Ini berada dalam tingkatan kedua. Orang yang mengerjakan ibadah karena kecintaan, orang yang mengerjakan ibadah karena roja, berharap masuk surga, itu afdalu, lebih utama ketimbang orang yang mengerjakan ibadah lil khauf, karena takut. Jadi orang yang mengerjakan ibadah karena ingin ke surga, karena ingin mendapatkan anugerah-anugerah Allah, itu lebih baik ketimbang orang yang beribadah karena takut masuk ke neraka. Tetapi ikhlas yang paling utama adalah orang yang mengerjakan ibadah bukan karena surga, bukan karena takut ke neraka, ataupun karena ingin masuk surga. Dia beribadah hanya semata-mata karena menjadi hamba Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian merupakan sifat muttaqin. Siapakah orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna, wong kabeh yu'minuna kang pada iman kabeh, ayu saddiquna kang pada ngabeneraken kabeh, bil ghaibi kalawan perkara kang gaib. Ai bima kalawan perkara ghaba kang gaib apa ma anhum saking wong kabeh, minal ba'thi saking masalah ditangi akan saking kubur, wal jannati lan perkara surga, wan nari lan perkara neraka. Dari ciri muttaqin yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, orang yang mengimani, meyakini, membenarkan bahwa hal-hal yang gaib itu memang ada. Mereka yakin, mereka percaya, mereka membenarkan bahwa al-ba'su, dibangkitkan dari kubur, kemudian tentang surga, tentang neraka, mereka meyakini betul bahwa semuanya itu adalah ada. Itulah orang-orang yang muttaqin. Kemudian orang muttaqin, ciri berikutnya adalah wa yuqimunas salat, wa yuqimunas salah, wa yuqimuna lan pada ngadegaken sapa muttaqin kabeh as-salata ing salat. Ayatuna tegese pada nekani wong kabeh biha kelawan salat, bihuquqiha kelawan pirang-pirang hak salat. Jadi muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti apakah mereka itu? Dalam Al-Baqarah ini mereka dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas salata, orang-orang yang mendirikan salat. Yang dimaksud mendirikan di sini bukan hanya sekedar dirinya, tetapi keluarganya juga, anaknya, istrinya, saudaranya. Itu semuanya adalah mengerjakan salat, baru mereka disebut wa yuqimunas salat. Ayatuna biha bihuquqiha, mengerjakan salat sesuai dengan aturan-aturan yang ada menurut syariah, baik dari sisi syurutus sihahnya, kemudian syurutul qabulnya mereka lakukan, maka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dalam Al-Baqarah ini disebut dengan muttaqin.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma lan saking perkara razaqna kang paring rezeki sapa kita hum ing wong kabeh, ai a'tainahum ma paring sapa kita hum ing wong kabeh, yunfikuna pada nganafkahaken kabeh, pada nginfaaken kabeh fi taatillah, ing dalam taat marang Allah. Jadi masih merupakan sifat dari muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, sebagian rezekinya di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan membiarkan syiar agama tidak terpelihara. Mereka adalah orang-orang yang siap mengorbankan harta, jiwa, raga, pemikirannya untuk kemajuan agama. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالَّذِينَ lan wong akeh yu'minuna kang pada iman-iman kabeh bima kalawan perkara unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira ay Al-Qur'an, tegese Al-Qur'an, wa malan perkara unzila kang den turunaken apa ma min qablik saking sadurunge sira ay at-Taurat tegese Taurat, wal Injil lan Injil, wa ghairihima lan liyane Taurat lan Injil. Kemudian muttaqin juga adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan Allah untukmu, yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan perkara beriman kepada perkara-perkara yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu beriman kepada Taurat, Injil dan lain-lainnya kitab-kitab semawi yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan muttaqin adalah orang-orang yang meyakinkan, yang meyakini akan adanya hari akhir. Wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi wong kabeh iku yuqinuna pada ngayakinaken kabeh. Jadi mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa hari akhirat itu ada. Ay ya'lamuna tegese pada weruh-weruh kabeh. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utai wong kabeh ay al-mausufuna tegese pirang-pirang wong kang den sifati kabeh bima kalan perkara dzukira kang ditutur apa ma iku ala hudan mir rabbihim, iku ing atase pituduh mir rabbihim saking pangerane wong akeh, wa ulaika lan utai mongkon-mongkon wong akeh hum iku utai ulaika iku al muflihuna wong kang bagja kabeh ay al faizuna tegese pirang-pirang wong kang bagja bil jannati kalawan surga, an-najuna kang pada selamat-selamat kabeh minan nari saking neraka. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan yaitu muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau kepada engkau yaitu Al-Quran dan sebelumnya, beriman kepada kitab-kitab yang lainnya yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan mereka meyakini dan mengetahui akan adanya hari akhir. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Tuhannya yaitu Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia di surga, selamat dari kehidupan neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kajian tafsir Jalalain kali ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Tentu saja mohon maaf barangkali ada kekurangan pasti itu dari kebodohan kami.
kebenaran ada hanya milik Allah semata. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.